Fakta menarik terungkap jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Grup C, putaran 3 zona Asia. Staf kepelatihan tim nasional Jepang mengaku telah mendapatkan data dan dokumen detail soal performa semua pemain tim nasional Indonesia. Tidak ada penjelasan lebih jauh dari mana data-data pemain tersebut didapatkan, apakah hasil spionase atau tidak. Yang jelas, data tersebut sedang dipelajari tim berjuluk Samurai Biru itu. Kini muncul pertanyaan, jika data-data itu didapatkan dengan cara-cara spionase, apakah dibolehkan dalam sepak bola? Mari kita bahas. Jepang punya persiapan ngeri melawan tim nasional Indonesia. Samurai Biru sudah punya semua data buat Garuda. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tim Nasional Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA, Masakuni Yamamoto. Menurutnya, Jepang telah mengantongi semua data pemain tim nasional Indonesia. Data tersebut juga telah diberikan kepada Hajime Moriyasu. Dengan data itu, Hajime Moriyasu diharapkan bisa mempertimbangkan taktik terbaik untuk menghadapi tim asuhan Sintayong tersebut. Kami memiliki departemen analisis yang lengkap, jadi kami tahu segalanya dan hal ini dibagikan kepada para staf, termasuk pelatih Moriyasu. Analisis data berjalan dengan baik, ucap Yamamoto, dikutip dari Football Zone. Dia mengungkapkan bahwa staf maupun pelatih sedang menyusun langkah antisipasi berdasarkan data yang ada di lapangan. Adapun pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu mengaku mewaspadai pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemantauan itu tidak hanya ditujukan kepada pemain yang sudah masuk ke dalam 27 pemain skuad Garuda. Lebih lanjut disebutkan, Moriyasu mulai mengantisipasi segala kemungkinan termasuk kehadiran Kevin Dix. Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang menggebu-gebu. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat tim, mereka telah menaturalisasi pemain yang mempunyai garis keturunan Indonesia dan berjuang untuk Indonesia, ujar Moriyasu. Dia mengatakan pihaknya harus mempertimbangkan daftar pemain timnas Indonesia yang menurutnya sewaktu-waktu bisa saja berubah. Kami sedang memeriksa semuanya, termasuk pemain yang sedang dalam proses mengajukan naturalisasi, kata Moriyasu. Moriyasu menambahkan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi Indonesia yang sebagian besar di Eropa membuat pertandingan pada Jumat 15 November malam waktu Indonesia Barat bakal bertambah sulit. Kami memiliki banyak pemain yang aktif di Eropa, tetapi kami menyadari ada juga banyak pemain Indonesia yang bersaing di panggung yang sama, ucap Moriyasu. Sementara itu, dari sejumlah sumber, spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mencari informasi rahasia milik lembaga, perusahaan, atau negara. Kegiatan intelijen ini bisa dilakukan dengan bantuan manusia sebagai agen, termasuk menggunakan sarana teknis seperti meretas sistem komputer. Lalu, bagaimana dengan spionase dalam dunia sepak bola? Apakah ini boleh dilakukan atau tidak? Diketahui kasus spionase paling heboh yang pernah terjadi di dunia sepak bola ada di Liga Inggris, yakni tuduhan adanya tindakan spionase oleh pihak Liverpool kepada Manchester City. Dilansir dari Sky Sport, Direktur Olahraga Liverpool, Michael Edwards, bersama dua mantan pemandu bakat Manchester City, Dave Follow dan Julian Ward, diduga pernah meretas pusat data pemain Manchester City sejak Juni 2012 hingga Februari 2013. Menurut dugaan yang ada, ketiga orang tersebut masuk secara ilegal ke pusat data pemain Manchester City lewat akun salah satu pemandu bakat yang bernama Rob Newman. Menyikapi laporan dari pihak terkait, FA
telah meminta keterangan kepada kedua klub yang terlibat dalam dugaan kasus ini. Namun FA mengatakan bahwa penyelidikan tidak akan berlanjut lebih jauh kecuali ditemukan bukti baru. FA telah mempertimbangkan bukti yang terlampir dalam laporan ini, termasuk informasi yang diberikan oleh kedua klub terlibat, ucap seorang juru bicara FA dikutip dari Sky Sport. Karenanya FA telah memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan itu. Pihak FA turut menyampaikan beberapa alasan di balik keputusan tersebut. Ini karena sejumlah faktor, termasuk usia dugaan dan jalan penyelesaian yang telah disepakati oleh kedua klub yang terlibat, ucap pihak FA. Kasus lainnya adalah Fabio Capello. Pelatih yang pernah menukangi tim nasional Inggris ini ternyata pernah dituduh oleh media lokal menjadi mata-mata bagi tim nasional Italia. Kala itu Don Fabio disebut membantu Gli Azzurri, julukan timnas Italia, meramu taktik mereka saat menghadapi Inggris di perempat final Euro 2012. Saat itu, Fabio Capello memang sudah tidak menangani Inggris saat Euro 2012. Jabatannya sudah diserahkan oleh FA pada Roy Hodgson. Namun, rumor yang beredar menyebut Capello membuka semua rahasia tim nasional Inggris yang dia tahu pada pelatih Italia Cesare Prandelli. Entah benar atau tidak, yang jelas saat itu tim nasional Italia secara hebat mampu mengalahkan Inggris hingga akhirnya menembus babak final. Berikutnya adalah Barcelona, klub yang acap kali menampilkan sepak bola sempurna di atas lapangan ini, ternyata juga pernah tersandung kasus mata-mata. Pada tahun 2008 hingga 2010, klub disebut menggunakan jasa dari agensi detektif swasta untuk mengawasi gerak-gerik dari beberapa pemain bintang yang mereka miliki. Bahkan dana yang tak kurang dari $4 juta dihabiskan hanya untuk mendapatkan laporan terperinci mengenai kegiatan para pemain secara detail di luar lapangan. Laporan dari El Confidencial menyebut bahwa agensi detektif yang disewa oleh Barcelona sempat mengikuti bek Gerard Pique dan pacarnya Shakira pada tahun 2010. Selain itu, mantan bintang mereka Ronaldinho dan Samuel Eto'o juga dikabarkan pernah jadi korban sistem mata-mata internal yang diterapkan di rezim Juan Laporta ini. Berikutnya adalah pelatih Genoa. Pelatih tim muda Genoa, De Parra, melakukan aktivitas mata-mata dengan mengenakan perlengkapan militer ketika dia mencoba memata-matai aktivitas latihan dari tim sekotanya Sampdoria. Namun sayangnya aksi De Parra yang dilakukannya ternyata gagal. Akibat penyamarannya diketahui oleh sejumlah fans Sampdoria yang juga ikut menonton latihan tim kesayangannya. Pernyataan resmi dari Sampdoria sedikit banyak menggambarkan aksi De Parra saat itu. Seperti seorang Rambo, dia bersembunyi di antara semak-semak yang ada di bukit. Luca De Parra, pelatih Genoa, tidak mampu melawan sistem pengawasan yang dimiliki oleh Sampdoria. Aksi De Parra ini dilakukan jelang duel antara kedua tim di Serie A dan berdasarkan pada idenya sendiri. Namun kenyataannya meski tanpa bantuan De Parra, Alberto Gilardino dan kawan-kawan mampu menang dengan skor telak 3-0. Selain itu, Ola Bilger, seorang wartawan dari sebuah koran lokal Swedia, Svenska Dagbladet, mendapatkan bocoran taktik dari tim nasional Inggris yang akan digunakan untuk menghadapi tim nasional Swedia pada tahun 2012 di partai uji coba yang diadakan di Kiev. Bagaimana cara Bilger mendapat informasi rahasia itu? Disebutkan dia mencuri dengan pembicaraan pelatih Inggris yang sedang memberikan briefing pada para pemainnya. Secara kebetulan, Bilger berada di hotel yang sama di Kiev dengan para punggawa Three Lion lainnya. Ketika disodori informasi tentang siapa yang akan memarking Ibrahimovic, Elmander, dan Olsson, asisten manajer tim nasional Swedia hanya menjawab singkat, "Itu bagus, terima kasih." Entah ada hubungannya atau tidak, kala itu
Swedia akhirnya menang dengan skor 4-2. Berikutnya adalah Pep Guardiola. Pelatih yang pernah menukangi Barcelona ini marah besar ketika mengetahui bahwa taktik dan informasi yang dia gunakan saat melawan Borussia Dortmund di duel Der Klassiker sudah bocor sebelumnya ke Bild. Baik formasi maupun deskripsi taktik yang ada di media olahraga Jerman itu benar-benar sama persis dengan yang diterapkan oleh Josep Guardiola di atas lapangan. Saya tidak peduli siapa yang menyebarkannya, saya ingin dia keluar. Kepalanya akan saya penggal. Dia tidak akan pernah bermain untuk saya lagi. Begitulah reaksi murka Guardiola saat kebocoran taktik di Munich.